Ketika Yesus dan para murid tiba di Yerusalem, mereka pergi ke Bukit Zaitun, yang dekat dengan desa Betfag dan Betania. Jadi Yesus mengutus 2 murid ke depan, dengan urutan sebagai berikut, pergilah ke desa yang ada di depan. Begitu Anda masuk ke sana, Anda akan menemukan seekor keledai muda yang belum dipasang. Lepaskan hewan itu dan bawa ke sini. Jika ada yang bertanya mengapa Anda melakukan ini, katakan bahwa guru membutuhkannya, tetapi tidak akan segera mengembalikannya. Mereka pergi dan menemukan keledai itu di jalan, diikat di dekat pintu rumah. Saat mereka melepaskan hewan itu, beberapa orang yang ada di sana bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa mereka melepaskan keledai?" Mereka menanggapi seperti yang Yesus perintahkan, dan kemudian orang-orang itu membiarkan kedua murid itu mengambil hewan itu. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengenakan jubah mereka pada hewan itu. Kemudian Yesus menaiki dia. Banyak orang membentangkan jubahnya di sepanjang jalan, dan yang lainnya menyebarkan ranting yang telah mereka potong di sepanjang jalan. Baik mereka yang di depan maupun yang di belakang mulai berteriak, "Hosana kepada Tuhan! Semoga Tuhan memberkati Dia yang datang dalam nama Tuhan! Semoga Tuhan memberkati kerajaan Daud, ayah kami, kerajaan yang akan datang! Hosana kepada Tuhan di ketinggian surga!" Yesus memasuki Yerusalem, pergi ke bait suci dan melihat sekeliling. Tetapi, karena sudah larut, dia pergi ke desa Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, ketika mereka kembali dari Betania, Yesus lapar. Dia melihat pohon ara penuh dengan daun dari kejauhan dan pergi ke sana untuk melihat apakah ada buah ara. Ketika dia mendekat, dia hanya menemukan daun karena belum waktunya untuk buah ara. Kemudian dia berkata kepada pohon ara, "Jangan biarkan siapapun memakan buahmu lagi." Dan murid-muridnya mendengar itu. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem, dia memasuki halaman bait suci dan mulai mengusir semua yang membeli dan menjual di tempat itu. Dia membalikan meja orang-orang yang menukar uang dan kursi-kursi penjual merpati. Dan dia tidak akan membiarkan siapapun menyeberangi halaman kuil membawa barang. Dan dia mengajar semua orang seperti ini. Dalam kitab suci tertulis bahwa Tuhan berfirman sebagai berikut, "Rumahku akan disebut rumah doa untuk semua orang, tapi Anda menjadikannya tempat persembunyian bagi pencuri." Imam kepala dan guru hukum mendengar ini dan mulai mencari cara untuk membunuh Yesus. Tetapi mereka takut padanya karena orang-orang mengagumi ajarannya. Di malam hari, Yesus dan murid-muridnya meninggalkan kota. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Yesus dan murid-muridnya melewati pohon ara dan melihat bahwa pohon itu sudah kering dari akarnya. Kemudian Petrus teringat apa yang telah terjadi dan berkata kepada Yesus, "Lihat, Guru, pohon ara yang Anda kutuk telah mengering." Yesus menjawab, "Percayalah pada Tuhan. Saya katakan ini benar, Anda bisa berkata kepada gunung ini, bangunlah dan lemparkan dirimu ke laut, jika Anda tidak ragu dalam hati Anda, tetapi percaya bahwa apa yang Anda katakan akan terjadi, maka itu akan terjadi. Itulah sebabnya saya katakan kepada Anda, ketika Anda berdoa dan meminta sesuatu, percayalah bahwa Anda telah menerimanya, dan semuanya akan diberikan kepada Anda. Dan ketika Anda berdoa, ampunilah mereka yang telah menyakiti Anda, sehingga Bapa Anda di surga dapat mengampuni kesalahan Anda. Jika Anda tidak mengampuni orang lain, Bapa Anda di surga juga tidak akan mengampuni pelanggaran Anda." Kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan melalui halaman bait suci, para imam kepala, para ahli Taurat, dan para pemimpin orang Yahudi yang ada di sana mendekatinya. Dan mereka bertanya, "Dengan otoritas apa Anda melakukan hal-hal ini? Siapa yang memberi Anda wewenang untuk melakukan ini?" Yesus menjawab, "Saya juga akan mengajukan pertanyaan. Jika Anda memberi saya jawaban yang benar, saya akan mengatakan dengan otoritas apa saya melakukan hal-hal ini." Jawaban, "Siapa yang memberi Yohanes wewenang untuk membaptis?"
apakah itu Tuhan atau manusia? Kemudian mereka mulai berkata satu sama lain, jika kita mengatakan itu adalah Tuhan, dia akan bertanya, lalu mengapa kamu tidak percaya pada John? Tetapi jika kita mengatakan mereka adalah manusia, sayang, mereka takut kepada orang-orang, karena semua orang mengira bahwa sebenarnya Yohanes adalah seorang nabi. Jadi mereka menjawab, kami tidak tahu. Jadi saya juga tidak mengatakan dengan otoritas apa saya melakukan hal-hal ini, kata Yesus. Markus 11:1-33.